Halo, saya Rizky Pangestu dari Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Informatika, dengan NIM 2206601211180. Di sini, saya ingin mempresentasikan tentang analisis segmentasi dan pemodelan prediktif untuk intervensi stunting berbasis data dari studi kasus Kabupaten Sumedang. Baiklah, kita langsung mulai saja. Masuk ke pendahuluan. Stunting atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat paling signifikan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak dari stunting tidak hanya terbatas pada terhambatnya pertumbuhan fisik, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi perkembangan kognitif dan motorik anak pada usia-usia krusial, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berbagai penelitian di Indonesia telah menegaskan bahwa determinan stunting bersifat multifaktorial, di mana selain faktor gizi, kondisi kesehatan lingkungan seperti ketersediaan sanitasi dasar juga terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting pada balita. Masuk ke bagian tujuan, peneliti ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, yaitu memahami karakteristik dan hubungan antar indikator kesehatan terkait stunting di Kabupaten Sumedang, lalu melakukan segmentasi atau mengelompokkan kecamatan ke dalam segmentasi resiko stunting yang berbeda menggunakan Kemen clustering, lalu membangun model prediktif untuk mengetahui seberapa akurat jumlah kasus stunting dapat diprediksi menggunakan model machine learning random forest analisis dan model. Di bagian pertama, wawasan awal dari data dapat dilihat dari gambar ini. Yang pertama, mengenai hubungan antar variabel. Saya menggunakan analisis korelasi Pearson untuk mengukur seberapa kuat hubungan linear antara indikator kesehatan. Hasilnya sangat mencolok. Saya menemukan adanya korelasi positif yang sangat kuat antara jumlah kasus stunting dan underweight, dengan koefisien korelasi mencapai R sama dengan 0,930. Dalam statistik, angka yang mendekati positif 1 seperti ini menunjukkan hubungan yang sangat erat. Artinya, di tingkat kecamatan, ketika jumlah kasus underweight tinggi, hampir pasti jumlah kasus stunting juga tinggi, dan juga sebaliknya. Temuan ini secara kuantitatif menegaskan bahwa stunting dan underweight adalah dua masalah malnutrisi yang berjalan beriringan dan kemungkinan besar memiliki akar masalah yang sama di lapangan. Lalu kita masuk ke kecamatan di mana yang paling berisikonya. Di sini saya mengidentifikasi area hotspot atau prioritas dengan menyusun peringkat kecamatan berdasarkan jumlah absolut kasus stunting. Kita bisa melihat dengan jelas wilayah mana yang menanggung beban paling berat. Data menunjukkan bahwa Kecamatan Jatinangor diikuti oleh Tanjung Sari dan Sumedang Utara. Pemeringkatan ini sangat krusial karena memberikan bukti awal bagi para pemangku kebijakan untuk menentukan area mana yang memerlukan perhatian dan intervensi paling mendesak. Lalu kita masuk ke hasil segmentasi berdasarkan justifikasi metode statistik atau Bow method dan silhouette score. Jumlah klaster yang paling optimal untuk data kita adalah 2 klaster. Saya menamai klaster-klaster ini berdasarkan karakteristik rata-rata di dalamnya. Klaster 1 dengan nama resiko tinggi. Ini adalah klaster yang lebih besar, terdiri dari 19 kecamatan. Kecamatan-kecamatan di dalam klaster ini secara signifikan memiliki rata-rata jumlah kasus stunting sekitar 445 kasus dan underweight sekitar 459 kasus, yang jauh lebih tinggi dibanding klaster lainnya. Klaster-klaster ini juga memiliki jumlah klaster balita dan bayi yang lebih banyak secara rata-rata. Inilah yang kita identifikasi sebagai kelompok wilayah prioritas utama. Klaster 0 atau risiko sedang. Klaster ini lebih kecil, beranggota 7 kecamatan. Rata-rata indikator kesehatan di klaster ini berada pada tingkat menengah hingga rendah, dengan rata-rata kasus stunting sekitar 141 kasus dan underweight sekitar 186 kasus. Lalu kita masuk ke performa model prediktif. Di sini saya menggunakan random forest, sebuah algoritma ensemble yang lebih canggih dan dikenal andal dalam menangani hubungan
data yang kompleks dan non-linear. Untuk memastikan performa model benar-benar valid dan tidak, kebetulan saya mengevaluasi menggunakan strategi fivefold cross validation yang sangat penting untuk dataset dengan jumlah sampel terbatas seperti milik saya. Hasilnya menunjukkan bahwa model Forest menunjukkan kinerja terbaik. Model ini berhasil mencapai nilai R² rata-rata sebesar 0,76. Artinya R² sebesar 0,76, model saya mampu menjelaskan sekitar 76% dari variabilitas atau keragaman jumlah kasus stunting di seluruh kecamatan. Ini adalah tingkat akurasi yang baik dan menunjukkan bahwa model saya cukup andal. Namun, yang lebih penting dari sekedar prediksi adalah kemampuan model random forest untuk memberitahu kita faktor mana yang paling berpengaruh dalam membuat prediksi tersebut. Analisis fitur inference menunjukkan bahwa variabel underweight adalah indikator paling dominan dan signifikan dalam memprediksi jumlah stunting. Temuan ini memberikan validasi kuantitatif yang kuat terhadap hasil analisis korelasi kita sebelumnya. Faktor lain yang juga penting adalah jumlah balita atau children dan bayi atau baby di kecamatan tersebut. Pada kesimpulan, penelitian ini berhasil mengintegrasikan pendekatan ilmu data secara efektif untuk menganalisis, melakukan segmentasi, dan memodelkan data stunting di Kabupaten Sumedang. Kesimpulan utamanya menunjukkan adanya korelasi positif yang sangat kuat dan signifikan antara jumlah kasus stunting dan underweight di tingkat kecamatan yang memperkuat pemahaman bahwa kedua bentuk malnutrisi ini sangat saling terkait dan menuntut pendekatan penanganan yang terpadu berdasarkan hasil segmentasi risiko. Kecamatan-kecamatan berhasil dikelompokkan secara sistematis ke dalam kategori risiko tinggi dan risiko sedang, di mana pemetaan ini menghasilkan bukti empiris untuk mendukung identifikasi wilayah prioritas dalam merumuskan strategi intervensi. Selain itu, evaluasi model prediktif menunjukkan bahwa algoritma machine learning, yaitu random forest, setelah dioptimasi, mampu menghasilkan estimasi jumlah kasus stunting yang dengan tingkat akurasi yang memadai, tercermin dari nilai R² cross validation sebesar 0,73. Analisis lebih lanjut secara konsisten menempatkan variabel underweight sebagai determinan utama dalam proses prediksi dan secara empiris memperkuat temuan korelasi sebelumnya. Ya, di sini ada tambahan untuk saran dan rekomendasi untuk kebijakan. Fokus sumber daya, alokasikan program seperti pemberian makanan tambahan atau PMT dan tenaga kesehatan ke kecamatan dalam klaster risiko tinggi. Lalu memperkuat promosi kesehatan, tingkatkan literasi gizi dan perilaku hidup bersih melalui edukasi berbasis komunikasi untuk perubahan perilaku jangka panjang. Untuk penelitian selanjutnya, perkaya dataset tambah variabel lain seperti data sosioekonomi. Untuk penelitian selanjutnya, perkaya dataset tambah variabel lain seperti sosioekonomi, pendidikan ibu, dan akses sanitasi. Lalu lakukan analisis longitudinal, kumpulkan data secara berkala atau time series untuk memodelkan tren dan dampak intervensi dari waktu ke waktunya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.